Melarikan diri? Lalu kenapa dia melarikan diri? Jangan-jangan apa, Rati? Jangan-jangan dia datang ke sini hanya untuk mencari informasi tentang pedang naga puspa. Aku ini pemain dagelan. Tapi wajahku tidak seperti seorang pemain dagelan. Kanjeng Putri, Ada perlu apa kalian datang kemari? Jika kalian ingin menguasai Kurawan, sebaiknya tinggalkan tempat ini dari sekarang. Maaf Kanjeng Putri, kami datang ke sini bukan untuk membuat keonaran. kami datang ke sini ingin meminta maaf. Dan kami tidak ingin menguasai apapun, Rati. Izinkan kami untuk mengabdi di Kurawan, Kanjeng Putri. Rati, aku tahu kamu curiga dengan kedatangan kami. Tapi kami benar-benar ingin mengabdi, Rati. Setiap manusia memiliki kelemahan dan sisi buruk. Apa karena itu Kanjeng Putri tidak bisa menerima kami? Rati, dulu sewaktu Kurawan dipimpin oleh Kanjeng Respati, aku mengabdi dengan hati. Dan sekarang, aku ingin kembali seperti itu. Baiklah, aku mengerti. Tapi aku tidak bisa mengambil keputusan sekarang. Jadi, Kanjeng Putri masih butuh waktu untuk bisa percaya pada kami. Bukan itu. Tapi aku harus berunding dulu dengan Jayapati. Maaf, Rati. Bukankah kamu itu temenggung di Kurawan? Paman, aku hanya menjalankan tugas. Tapi semua keputusan ada di tangan Jayapati. Ya, kepalaku sakit sekali. Yo, aku harus memberitahu Paman Anggareksa kalau Tong Bajil dan Dewi Sambi ingin mencuri pedang yang ada di Kurawan, yo. Lapor, Kanjeng. Ada Tuan Bajil dan Dewi Sambi datang ingin menghadap. Suruh mereka masuk. Baik, Kanjeng. Maaf, Kanjeng. Tadi hamba datang ke Kanjeng Narirati. Maksud kedatangan hamba ingin mengabdikan diri hamba kepada Kurawan. Iya, Kanjeng. Izinkan kami mengabdi untuk Kurawan. Kanjeng tidak perlu mengkhawatirkan kehebatan kami. Dulu, kami mengabdikan diri kami kepada Kurawan. Aku tidak masalah jika kalian ingin mengabdikan diri di Kurawan. Tapi sebelum itu, kalian harus mengabdikan diri dulu di Mangutur. Baru kalian boleh mengabdikan diri di Kurawan. Kanjeng, tapi hamba ingin mengabdikan kepada Kurawan, bukan Manguntur.
Iya Kanjeng. Kenapa kami harus mengabdikan diri untuk Manguntur? Manguntur dan Kurawan adalah sama. Jika kalian tidak ingin mengabdikan diri di Manguntur, jangan harap aku bisa menerima kalian di Kurawan. Baiklah, baiklah. Hamba setujukan. Hamba akan mengabdikan diri kepada Manguntur. Setelah itu, hamba akan mengabdikan diri kepada Kurawan. Baiklah, Kanjeng. Iya Kanjeng. Aku setuju. Bagus kalau begitu. Aku senang mendengarnya. Ada apa, Runda? Paman tidak tuli. Kenapa kamu berteriak-teriak seperti ini? Yoyo, paman, paman. Ini berita yang sangat-sangat dan benar-benar gawat ya Yoyo. Bicara yang pelan-pelan. Apanya yang gawat? Si jelek bajil dan si iblis Dewi Sambi ingin memasuki istana Kurawan dengan berpura-pura baik ya Yoyo. Maksud kamu? Aduh Yoyo, dia ingin menghasut Jayapati untuk bisa memasuki istana Kurawan ya Yoyo. Apa? Yoyo, paman yo, cepat kita harus di istana Yoyo untuk mencegah mereka Yoyo. Kita ke istana sekarang. Ayo kita. Silakan masuk. Ada apa Kanjeng memanggil kami? Ada hal penting yang ingin aku rundingkan dengan kalian. Apa yang bisa kami bantu, Kanjeng Putri? Maaf Kanjeng, di luar ada Empu Anggareksa dan Runta ingin bertemu dengan Kanjeng. Suruh mereka masuk. Baik Kanjeng. Salam hormat, Kanjeng. Silakan duduk Pak. Terima kasih, Kanjeng. Ada apa? Ampun, Kanjeng. Hamba datang ke sini untuk memperingatkan Kanjeng Putri agar waspada pada Tong Bajil dan Dewi Sambi. Mereka berdua adalah orang-orang yang licik. Kenapa Paman? Mereka berdua berencana tinggal di istana. Mereka menjual kebaikan mereka, tapi hanya pura-pura, Kanjeng. Tapi apa alasan mereka melakukan itu? Yoyo, mereka menginginkan pedang naga puspa Kanjeng Putri. Yoyo. Dari mana kamu tahu? Yoyo, aku mendengar sendiri rencana mereka Yoyo. Saat ini mereka berada di istana Manguntur. Mereka ingin menghasut Kanjeng Jayapati untuk tinggal di istana ini. Mereka tidak boleh ke Manguntur. Kita harus menggagalkan rencana mereka. Jayapati. Aku sudah mendengar pembicaraan kalian. Saat ini, kedua orang itu ada di Manguntur. Apa yang mereka lakukan? Sejak awal, aku memang menaruh curiga pada mereka. Lalu kenapa kamu membiarkan mereka berada di sana? Ini adalah kesempatan baik untuk kita. Kita bisa mengawasi gerak-gerik mereka. Tapi, aku butuh satu orang untuk mengawasi mereka. Pak Lastri, aku yakin dia orang yang tepat untuk melakukan ini. Ya, aku setuju dengan Murad. Jaga istana ini dengan benar. Jangan sampai lengah. Apakah kalian mengerti? Hidup Manguntur! Hidup Manguntur! Hidup Manguntur! Sekarang, laksanakan tugas kalian. Bajil, tunggu Bajil. Sampai kapan kita tinggal di sini? Aku sudah tidak betah. Sampai Jayapati dan orang Manguntur percaya dengan kita. Baru kita akan pergi ke Kurawan Sambi. Bajil, bagaimana kalau kita menyelinap ke Kurawan? Jangan Sambi, itu sangat berbahaya. Bagaimana kalau kita tertangkap? Pastinya kita tidak akan mendapatkan pedang naga puspa Sambi. Tapi aku sudah bosan tinggal di sini. Aku ini bukan pembantu Bajil. Aku dilahirkan menjadi ratu. Sabarlah Sambi. Sebentar lagi kamu juga menjadi ratu. Yang terpenting, kita rebut pedang itu dulu. Dan sekarang, kita buktikan kalau kita yang terbaik di istana ini, Sambi. Bahkan. Ayo, Sambi.
Baiklah Jayapati, besok aku akan datang ke Manguntur untuk mengawasi Dewi Sambi dan juga Tong Bajil. Terima kasih Palastri. Kamu tidak perlu berterima kasih kepadaku. Aku melakukan semua ini karena bentuk pengabdianku terhadap Manguntur. Tapi kamu jadi repot karena hal ini. Maafkan aku. Jayapati, kamu tidak perlu minta maaf. Aku senang melakukannya. Apa kamu senang juga denganku? Maksudmu? Maksudku, apa kamu suka dengan caraku ini? Tentu saja Jayapati. Ada yang ingin aku bicarakan pada Paman. Apa Kanjeng Putri? Ini masalah Jayapati dan juga Palastri. Sepertinya mereka berdua saling menyukai, Paman. Benarkah Kanjeng Putri? Syukurlah, hamba senang mendengarnya. Akhirnya Palastri menemukan pasangannya. Kasihan Palastri, selama ini dia selalu saja menderita. Iya, Paman. Itu Kamandanu itu. Ayo. Kita bawa dia. Kalian semua tenanglah. Nanti malam aku akan memberi pelajaran dengan setan-setan itu. Ya, Pangeran. Mereka cepat ditangkap agar mereka tidak menakuti kami lagi. Tapi aku membutuhkan bantuan kalian juga. Apa itu, Pangeran? Sekarang saatnya kita menjalankan aksi kita. Apa kalian semua sudah siap? Siap. Bagus, bagus. Acca nih. Tapi kita semua jangan lupa bawa karung yang banyak. Karena malam ini kita akan menjarah harta-harta orang kampung. Ayah, tenang saja. Aku telah menyiapkan semuanya. Malam ini kita semua akan menjadi orang yang kaya raya. Sudah, jangan banyak bicara. Ayo berangkat. Halo. Apa pangeran yakin rencana ini akan berhasil? Semoga saja Laras. Kita harus memberi pelajaran pada Malampir dan teman-temannya. Kalian harus segera bersiap. Para penjahat itu akan segera datang. Ayo sembunyi. Kanan, kamu ke kiri, yang lain ke tengah. Shalom. Acca nih. Ternyata mereka masih tidur. Aku di sini. Aku hantu dari India. Sudah menunggumu. Aku kan hantu. Kalian tidak mungkin bisa melihatku. Ayo cepat sebelum dia kabur. Ayo cepat. Ayo kita ke sana. Makanya jangan suka nakut-nakutin orang.
kamu. Lepaskan aku! Tolong! Kamu siapa? Kenapa kamu ada di kamarku? Aku Canca. Aku takut sama boboku. Boboku jahat. Kasihan sekali kamu. Ya sudah, kamu tidur saja di sini. Bopomu tidak akan tahu dan juga bopomu tidak akan menyakitimu. Ayo tidur. Boboku tidak akan ke sini karena aku sudah mati. Mati. Kasihan sekali kamu sudah mati. Tapi kamu tenang saja. Aku akan menguburkanmu dengan baik supaya kamu tenang di alam sana. Apa ini? Tolong, lepaskan aku. Kenapa minta dilepaskan? Bukannya kamu sudah mati dan juga kamu sudah banyak menakuti ibu-ibu di sini. Jadi buat apa kamu minta dilepaskan? Aku akan menghibur kamu dengan baik. Jadi kamu tenang saja. Tolong, lepaskan aku. Nyai, dia datang. Kita harus hati-hati, Nyai. Iya kakak, kita harus hati-hati. Tenang saja, selama ada aku, semua akan aman. Oh, suamiku sayang. Hei, pergi kamu. Dasar nini peot. Dasar tongkat jelek. Tongkat peot. Jangan menghina aku. Kau belum merasakan saja sentuhanku. Mari sini mendekat, sayang. Hah? Jangan ganggu tuh, dasar tongkat peot. Kau istri bodoh. Sini, aku ajarkan sesuatu padamu. Hai lampir. Kamu burung bawel. Kenapa kamu ada di sini? Untuk menghentikanmu, tongkat reot. Cepat, ringkus dia. Dasar tongkat peot. Dasar tongkat jelek. Tongkat peot. Dasar tongkat jelek. Mana si Kakang? Mengapa dia belum datang juga? Apa jangan-jangan dia tidak akan datang? Dinda, maafkan, aku terlambat. Pasti aku sudah membuatmu menunggu lama. Kakang kemana saja? Aku sangat mencemaskanmu tadi. Iya, aku harus menunggu Bopo tertidur terlebih dahulu. Lepaskan tangannya. Siapa itu? Akulah penunggul daerah ini. Tunjukkan dirimu. Kalian yakin? Aku yakin kamu pasti takut. Karena aku telah mati. Aku tidak takut. Tunjukkan dirimu. Keluarlah. Apa kamu yakin ingin bertemu denganku? Cepat keluar. Inilah aku. Nyawamu atau perempuan itu? Aku memilih kekasihku. Karena kami sudah tidak punya nyawa lagi. Karena kami sudah bunuh diri. Setan! Mana kamu? Ayo. Mampus kau. Nasib. Kenapa nasibku jadi begini ya? Setiap kali mau usaha, selalu saja gagal. Aku tahu bagaimana caranya membuat kamu memperkaya diri. Siapa itu? Tunjukkan wajahmu. Ini aku. Apa kamu lupa padaku? Kali ini aku tidak akan lagi takut denganmu.
Rasa bodoh gembel. Ayo, rasakan ini. Ikut dengan aku. Mau dibawa kemana aku? Mau dibawa kemana aku? Jangan berikan. Cepat. Lagi kak. Enggak ada habis. Kepalaku, oh kamu di situ? Ya, sebentar lagi mereka akan dibakar. Tolong jangan kami. Kami tolong. Iya. Kami janji tidak akan mengakuti kalian lagi. Jangan! Tolong jangan bunuh aku, jangan dibakar, panas. Benar kalian tidak akan berbuat macam-macam lagi. Iya. Kami janji. Ya sudah, kalau begitu kita bebaskan mereka. Tapi ingat, kalau sekali lagi kalian berbuat ulah, aku tidak akan memberikan ampun pada kalian. Iya. Kami janji. Kita gagal lagi. Aca nih ini. Kalau gagal lagi, aku jadi malas. Iya. Sepertinya kita harus melakukan sesuatu. Ya tapi melakukan apa? Ayo kita berpikir sama-sama. Aku tidak tahu. Aku tidak bisa berpikir. Karena kamu tidak ada pikiran, Canca. Sudah, jangan bertengkar. Cari jalan keluarnya. Haya, sepertinya bocah Canca itu benar sekali, Mak. Kalau kita tidak bisa berpikir di sini. Aca nih ini. Aku punya jalan keluar. Bagaimana kalau kita pikirkan sambil jalan-jalan? Benar, ayo kita jalan. Siap semua? Oh, aduh, panas sekali di sini. Aca nih ini. Seperti di gurun pasir saja. Panca, sebaiknya kita kembali saja, Panca. Iya, Paman. Belokkan setirnya tempat adem. Kita ke gunung saja. Ya sabar, ini lagi diatur setirnya. Ayo Panca, cepat. Bisa mati gosong kita di sini. Cepat, Bobo. Aku tidak mau kosong di sini. Iya, tunggu sabar. Ini lagi diatur setirnya. Aca nih ini. Ini bisa berbahaya sekali. Kita sudah mendekat dengan matahari. Bisa rambutku terbakar. Bahaya, Mak. Ini nggak turun, Mak. Panca, kita sudah semakin dekat dengan matahari. Lompat! Lompat semuanya sekarang! Halo! Sakit! Aduh. Ini semua gara-gara kamu, Cua. Tidak becus. Ini juga gara-gara kamu yang nyetirnya tidak benar. Ini juga gara-gara kamu goyang-goyang terus. Kamu juga ada yang paling depan. Kanjeng Byakta, Kenapa? Kamu pasti bertanya-tanya. Aku bukan Sekarwangi, tapi aku ibu dari Byakta, Gayatri.
Dengar Kamandanu, aku sudah mengetahui tentang pedang naga puspa itu. Dan sekarang, kamu jangan pernah berharap untuk memiliki pedang naga puspa. Karena aku tidak akan membiarkan itu terjadi. Sebelum kamu mendapatkan pedang itu, aku akan merebut pedang itu lebih dulu. Jangan berbangga hati dulu, Kanjeng. Memang, untuk mengambil pedang naga puspa tidaklah sulit. Tapi untuk menguasainya, tidak sembarang orang yang bisa. Apa Kanjeng sudah merasa bisa mengendalikannya? Ya, kamu jangan percaya. Pasti dia berusaha membohongi kita. Terserah kalian. Kalau kalian tidak percaya dengan perkataanku, tapi kalian bisa melihat sendiri apa yang akan terjadi nanti. Baiklah, aku punya rencana, Ibu. Aku harus mengubah rencana sebelumnya. Sekarang ini, aku tidak mau membunuh Kamandanu sampai aku mendapatkan pedang naga puspa itu. Dan aku buktikan, kalau memang naga puspa tidak bisa dikendalikan, aku akan memaksa Kamandanu untuk mengajarkan bagaimana cara memiliki naga puspa. Iya, Biak. Aku setuju. Coba lihat, Ibu. Kalau kita masuk secara terang-terangan, kita bisa tertangkap. Benar, Mir. Satu-satunya cara, Biung harus masuk ke sana untuk mencari di mana pedang itu disimpan. Apa yang akan Ibu lakukan? Biung akan keluar dari jasad Sekarwangi. Tapi Ibu, kalau Ibu keluar dari jasad ini, nanti Sekarwangi bisa bangun. Kamu jangan bodoh, ya. Sebelum Biung keluar dari jasad Sekarwangi, buat Sekarwangi pingsan. Ya, Biung benar sekali. Keluar, Ibu. Di mana pedang itu disimpan? Ternyata di sini tempat penyimpanan pedang itu. Lepaskan aku, enggak? Bagaimana, Ibu? Aku sudah menemukan di mana tempat naga itu disimpan. Baiklah, sekarang katakan, di mana pedang itu, Ibu? Pedang itu disimpan di suatu tempat, dekat yang biasa kamu tinggal. Ibu tenang saja. Aku akan mengambil pedang itu sekarang juga. Hati-hati, Ger. Aku mohon pamit, Ibu. Akhirnya, aku menemukan apa yang aku cari. Coba lihat ini. Akhirnya kamu bisa memiliki pedang ini, ya? Iya, benar sekali, Ibu. Aku sudah tidak sabar ingin membuktikan kekuatan dari pedang ini. Sepertinya
Aku akan mencoba pedang naga puspa ini di sini. Baik ya. Komandan. Komandan, tolong Byakta, Komandan. Apa yang terjadi dengan Byakta? Byakta terkena pengaruh pedang naga puspa. Hanya kamu yang bisa menyelamatkannya. Aku sendiri tidak tahu harus bagaimana. Bukannya pedang itu milikmu? Benar, tapi aku belum begitu menguasai jurus-jurus naga puspa. Aku masih harus belajar untuk bisa mengendalikan pedang itu. Lalu bagaimana nasib Byakta? Menurut kitab yang aku baca, kemungkinan untuk bisa bertahan hidup sangatlah kecil. Tidak. Byakta tidak boleh mati. Byakta harus bisa diselamatkan. Byakta harus selamat. Tapi meskipun dia bisa selamat dari pedang naga puspa, kemungkinan besar kondisinya tidak akan normal lagi. Sarafnya akan terganggu dan menjadikan dia seperti tidak waras. Byakta, bangun nak. Bangun. Ayo Byakta bangun. Sudah sadarnya? Siapa kamu? Byakta, ini biungmu. Biungku? Tidak, kamu tidak biungku. Aku sama sekali tidak mengenalmu. Kenapa kamu bertanya seperti itu? Aku yakin kamu pasti iblis betina yang mau menggangguku. Iya kan? Byakta, ini biung. Sadar nak, kamu sadar. Tidak, pergi kamu, pergi. Jangan pernah sentuh nagaku. Itu milikku. Penjaga aku. Baik. Loh, Sisa, pedang itu tidak ada di tempatnya. Apa? Iya, pedang naga puspa itu menghilang. Bagaimana bisa menghilang? Ada seseorang yang mengetahui tempat persembunyian. Dan aku yakin itu adalah orang dalam. Kanjeng Putri Nagati. Mungkin dia tahu siapa orangnya. Ayo. Bagaimana? Apa kalian mengerti? Mengerti kanjengnya. Maaf Kanjeng Putri. Ada hal penting yang ingin kami bicarakan. Kita membaik bicarakan masalah ini nanti. Baik, baik kan. Ada apa ini? Kenapa wajah kalian terlihat cemas sekali? Pedang naga puspa itu menghilang. Apa? Kalau sampai pedang itu jatuh ke tangan orang jahat, itu sangat berbahaya. Iya. Kita harus segera menemukan pedang itu. Kalau begitu, aku akan mengerahkan seluruh prajurit Kurawan untuk mencari pedang itu. Jangan Kanjeng.
Semakin banyak orang yang tahu kalau pedang itu menghilang, akan semakin berbahaya. Lalu bagaimana? Sementara ini kita tidak perlu orang banyak untuk mencari pedang itu. Kami sangat yakin ada orang yang terlibat dalam pencurian pedang itu. Siapa kira-kira orang itu? Kita harus segera menemukan pedang naga puspa itu. Pedang itu bukan pedang sembarangan. Dia bisa melukai orang yang menggunakannya selain si pemilik. Ada apa, Nari Ratu? Paman Biakta. Pedang naga puspa. Biakta, aku mohon sama kamu. Tolong kembalikan pedang naga puspa itu. Pedang itu bukan milik kamu. Jangan! Kalian tidak boleh menyentuh pedang ini. Karena pedang ini ada naga. Naganya itu sangat jahat. Tapi Paman, pedang itu bukanlah milikmu. Jadi kembalikanlah Paman. Biarta, pedang itu akan melukaimu. Kami mohon, kembalikan pedang itu. Tidak! Kalian tidak boleh memaksaku. Atau kalian semua akan kubunuh dengan naga ini. Apa yang terjadi pada Paman Biakta? Kenapa dia jadi seperti ini? Sepertinya jiwanya sudah terganggu. Ini pasti disebabkan oleh pedang naga puspa itu. Dia pasti sudah berusaha untuk menggunakan pedang itu sebelumnya. Apa yang harus kita lakukan? Aku juga tidak tahu bagaimana caranya menghilangkan pengaruh pedang itu. Sebaiknya itu kita pikirkan nanti saja. Kita bawa dia dulu ke Kurawan. Baik. Apa yang terjadi pada Paman Biakta? Kenapa dia jadi seperti ini? Sepertinya jiwanya sudah terganggu. Ini pasti disebabkan oleh pedang naga puspa itu. Dia pasti sudah berusaha untuk menggunakan pedang itu sebelumnya. Apa yang harus kita lakukan? Aku juga tidak tahu bagaimana caranya menghilangkan pengaruh pedang itu. Sebaiknya itu kita pikirkan nanti saja. Kita bawa dia dulu ke Kurawan. Baik. Di mana aku? Apa ini tempat naga puspaku? Ini adalah kamarmu, Paman. Di sini tidak ada naga yang Paman maksud. Sebaiknya beristirahat, karena Paman terlihat lelah.
Siapa kalian? Aku tidak ingin kalian masuk ke dalam ruangan ini. Sekarang pergilah. Pergi! Biar pedang itu aku yang simpan. Ini nagaku. Siapapun tidak boleh ada yang menyentuh naga. Pergi! Apa yang harus kita lakukan untuk merebut pedang naga puspa itu? Tenang saja, aku mau punya pedang palsu. Nanti, pada saat Biarta tidur, kita tukarkan pedang naga puspa itu dengan pedang palsu. Benarkah? Biarta? Biarta? Di mana kamu, Ger? Biarta? Biarta? Aku harus mencarinya. Biarta? Di mana kamu, Biarta? Kamu benar-benar membuat bingung lelah mencari. Kawan, sedang melamun apa kamu? Tidak, aku cuma berpikir, kenapa Kanjeng Gusti Biarta sekarang sikapnya aneh? Seperti orang sinting. Mungkin karena dia sudah tidak menduduki singgasana Kurawan lagi. Makanya ia jadi tidak waras. Bisa jadi. Tapi untungnya Kanjeng Nairati masih mau berbaik hati, mau merawat dia di sini. Kasihan ya. Jadi ternyata kamu berada di sini, ya? Nagaku. Nagaku yang sangat hebat. Ya, apapun bisa kulakukan dengan naga ini. Apa yang kamu lakukan, Ger? Siapa kamu? Kamu adalah iblis betina itu. Ya, aku ini biungmu. Kamu sedang sakit. Biarkan biung yang menyimpan. Tidak, jangan pernah menyentuh nagaku. Tapi kamu sedang sakit. Kamu pasti tidak bisa menjaganya. Biar biung yang menyimpan. Diam kamu! Kuperingatkan sekali lagi. Jangan pernah membantahku. Tapi, Ger. Siap, hentikan. Aku ini biungmu. Sudah aku katakan, jangan pernah sentuh nagaku. Sekarang pergilah dari sini. Pergi!
Jangan pernah menyentuh nagaku. Jangan pernah menyentuh nagaku. Semakin didiamkan bocah tengik itu semakin menjadi. Aca nehine. Kitanya saja yang bodoh dan tidak becus. Selalu saja kalah melawan bocah anak kecil. Hanya, kalau begini terus, kita semua bisa hancur. Kita tidak bisa diam begitu saja. Kita harus mencari cara untuk menghancurkan Arya Putra. Aca nehine. Mau cara apa lagi? Kita sudah menempuh berbagai macam cara, tapi selalu saja gagal. Makanya, kalian semua berpikir. Jangan taruh otak kalian di dengkul. Hanya, untuk menghancurkan Pangeran Arya Putra, kita bisa memperdayai Romeo. Romeo? Iya. Kalau begitu, kita bisa memanfaatkan dia. Kita gunakan dia supaya dia menghasut Arya Putra. Aca nehine. Jarang-jarang sekali otakmu encer seperti ini. Iya. Kita jalankan rencana Canca. Kita cari Romeo sekarang juga. Halo. Kita cari Romeo di perkampungan. Mungkin dia ada di sana. Iya. Di mana burung jelek itu berada? Giliran dicari, dia tidak muncul. Mungkin dia lagi terbang di sekitar situ kali, Mak. Aca nehine. Ucup di kita, bulan pun tiba. Itu dia, guru yang selama ini kita cari-cari. Hei Panca, cepat kamu hentikan pesawat ini. Jangan sampai burung jelek itu pergi. Baik, Mas. Semuanya berpegangan yang erat. Erat. Hei! Cepat berdiri kalian semua dari tubuhku. Pinggangku bisa sakit. Kalian semua itu berat. Panca. Lagi-lagi kamu ingin menghancurkan pesawatku. Ya kan emak yang suruh mendaratkan saya daratin pesawatnya bagaimana? Hanya, sudah. Jangan bertengkar. Sekarang, lebih baik kita tangkap burung itu. Iya. Benar sekali. Aku hampir saja lupa. Romeo temanku. Ada yang ingin kami bicarakan padamu. Romeo? Mereka pasti mengira aku ini temannya. Mereka tidak tahu aku ini musuhnya. Aku Romeo. Apa yang ingin kalian bicarakan padaku? Aku ingin mengajakmu kerjasama. Jadilah teman kami. Aca nehine. Daripada kamu berteman dengan Arya Putra si bocah tengik itu, lebih baik berteman sama kita saja. Gimana? Hanya, pasti burung itu akan senang. Karena kita akan menyediakan makanan yang enak-enak. Makan enak? Apa kalian bersungguh-sungguh? Tentu saja. Ya saja bopoku. Perutnya sampai buncit karena kekenyangan
makan. Baiklah kalau begitu, aku menerima tawaran kalian. Tapi sebelum aku benar-benar bekerja sama dengan kalian, aku ingin buktikan perkataan kalian. Cepat siapkan makanan yang enak-enak untukku. Hanya, kamu ini belum apa-apa sudah minta maaf. Ya, kalau kalian tidak mau menuruti permintaanku, lebih baik aku pergi. Baik, kita semua akan menyiapkan makanan untukmu. Nah, begitu yang benar. Makan dulu, baru bekerja sama. Jadi, kalian ingin mengerjai Pangeran Arya Putra? Iya, benar itu. Aku sudah sangat kesal dengan bocah tengik itu. Dia selalu saja menggagalkan semua rencanaku. Aku ini burung pintar. Aku tahu apa yang harus kita lakukan. Bagaimana? Kalian tenang saja. Aku akan meminta bantuan temanku untuk mengerjai Pangeran Arya Putra. Pangeran Arya Putra pasti tidak akan mengira kalau burung itu bukan aku, Romeo. Kamu memang pintar. Aku setuju dengan pendapatmu. Pangeran, aku mau pergi dulu ya. Memangnya kamu mau kemana? Aku mau jalan-jalan dulu, Pangeran. Baiklah. Mak Lampir dan teman-temannya sepertinya sedang mencari Pangeran Arya Putra. Aku harus segera melaporkannya kepada Pangeran Arya Putra. Mak Lampir dan teman-temannya sepertinya sedang mencari Pangeran Arya Putra. Aku harus segera melaporkannya kepada Pangeran Arya Putra. Pangeran! Pangeran! Ada apa, Romeo? Kenapa kamu kelihatan panik begitu? Iya, Pangeran. Ada Mak Lampir dan teman-temannya sedang terbang ke arah sini. Sepertinya mereka sedang mencari Pangeran. Baiklah, kita harus berikan dia pelajaran. Hah? Kenapa ada Romeo? Kamu baru tahu ya, kalau Romeo sekarang sudah berpihak padaku. Aku tidak percaya. Romeo yang asli masih ada bersamaku. Pasti Romeo yang ada di kamu, Romeo palsu. Hai. Yang palsu ada bersama kalian. Hanya, kamu ini dikasih tahu malah ngajak ribut. Yang saja, Mak. Oh, itu pasti. Tapi sekarang aku akan buktikan dulu kalau Romeo yang bersamaku adalah Romeo yang asli. Aja ini. Ayo, burung Romeo. Romeo, tunjukkan kekuatanmu dan kejantananmu. Romeo, cepat ludahi Arya Putra agar dia menjadi beku. Cepat! Dia tidak bisa melakukan seperti itu dengan Romeo yang asli. Oh, sudah aku katakan. Kalau ini adalah Romeo yang asli. Cepat, Romeo. Aduh, mataku nggak bisa lihat. Kasihan sekali kalian. Itu namanya senjata makan tuan. Kurang ajar. Diam kamu, Arya Putra. Bung Jelek, mesti kamu tuh dan dia bukan aku. Aja ini. Benar sekali dugaanku kalau begitu. Ternyata
Kamu burung Romeo palsu. Romeo. Romeo, benci aku. Kita usir saja burung jelek itu. Sekarang saja kita bunuh dia. Benar. Kita bunuh saja Romeo palsu ini. Wah! Kurang ajar. Tangkap burung itu. Lagi ngapain kamu? Tunggu! Tunggu! Balik! 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 Tolong! Tolong akan balik! Kamu tidak apa-apa. Hah? Itu apa? Paman boleh lihat. Hei, sedang main apa ini? Awas! Aku sekarang membutuhkan pembungkus, kapur, lagi. Betul. Kamu tenanglah. Sedang berdandan? Iya. Aku tanya kamu sedang berdandan. Gunakan ini, lalu ini. Betul. Untuk apa kau di sini? Aku hanya bertanya. Sekarang aku kehausan. Ambilkan aku minum. Ambilkan. Ayo. Baiklah. Tapi Setelah kau itu aku mau akan pergi. Kau berjanji? Janji. Ambilkan. Ayo. Baiklah. Tapi Setelah kau itu mau aku akan pergi. Kau berjanji? Janji. Palastri. Mau apa dia? Palastri. Dewi Sambi. Mau apa kamu? Nari Ratu
Rati kan sudah tidak tinggal di sini lagi. Dewi Sambi, aku kemari bukan untuk menemui Rati. Aku kemari untuk menemui Jayapati. Apa? Menemui Jayapati? Ada urusan apa kamu menemui dia? Oh, atau jangan-jangan kamu punya hubungan khusus dengan Jayapati? Ingat Palastri, kamu itu sedang mengandung anak Dwi Pangga. Itu bukan urusanmu. Aku permisi. Palastri, sombong sekali dia. Aku ya, mereka punya hubungan. Palastri, aku sedang melihatmu. Ada apa denganmu? Apa ada masalah? Tidak, Jayapati. Hanya saja tadi aku bertemu dengan Dewi Sambi. Lalu dia bertanya, kenapa aku datang ke istana ini? Aku merasakan mereka itu sangat bahaya. Oleh karena itu, aku harus terus mengawasi mereka. Aku rasa memang harus seperti itu, Jayapati. Jangan sampai mereka merugikannya. Benar, Palastri. Bajil. Sambi, Ada berita menghebohkan. Jadi selama ini Palastri punya hubungan dengan Jayapati. bukankah Palastri sedang mengandung anak Arya Dwi Pangga? Kalau dia tahu, Arya Dwi Pangga akan marah. Bukan marah lagi, Bajil. Tapi pasti mereka akan bunuh-bunuhan. Gila. Semua lelaki dia sukai. Apakah dunia ini akan kiamat sampai? Bagaimana Palastri bisa menyukai Jayapati? Ah, Bajil, itu tidak penting. Yang terpenting sekarang bagaimana caranya kita bisa mendapatkan pedang naga puspa. Dan aku tahu cara. Cepat, katakan. Aku akan terbang ke Kurawan untuk memastikan keberadaan pedang itu. Benar-benar. Kalau begitu, aku ikut. Palastri, Jayapati, kamu membuatku kaget saja. kenapa kamu harus mengendap-endap seperti itu? Ada apa? Dewi Sambi dan Tong Bajil, sepertinya mereka ingin berbuat ulang lagi. Apa? Apa yang mereka lakukan? Mereka berdua ingin pergi ke Kurawan. Mereka ingin memastikan keberadaan pedang naga puspa. Ternyata benar dugaan kita. Kita harus bertindak. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kamu harus membuat Tong Bajil sibuk dan alihkan perhatiannya. Baiklah, aku permisi. Maaf Kanjeng Putri, sepertinya kami berdua memang harus pergi dari sini. Kenapa harus pergi? Apa kalian merasa kekurangan di sini? Tidak, tapi tempat ini sudah tidak aman untuk kami. Benar Kanjeng Putri. Kami harus pergi untuk mencari tempat yang aman. Kami khawatir kalau kami terus berada di sini, itu bukan hanya membahayakan keselamatan kami, tapi juga Kanjeng Putri. Aku tidak pernah mempermasalahkan keadaanku. Justru yang aku khawatirkan adalah keadaan Kamandanu. Sampai sekarang dia belum diketemukan. Aku khawatir terjadi sesuatu yang buruk padanya. Baik, kalau begitu kami akan mencari Kamandanu. Maaf Kanjeng, Ada apa prajurit? Kanjeng dipanggil oleh Kanjeng Gusti Jayapati. Apa? Aku dipanggil oleh Kanjeng Gusti Jayapati. Iya Kanjeng. Baiklah. Aku akan panggil Dewi Sambi dulu. Baik, Kanjeng. Sambi. Aku dipanggil oleh Jayapati, Sambi. Jayapati, mau apa lagi dia? Menyusahkan sekali. Pokoknya Sambi, malam ini kita harus pergi ke istana Kurawan, Sambi. Iya,
Kamu benar. Aku sudah bosan tinggal di sini, Baju. Kita harus segera mendapatkan pedang naga puspa itu, Baju. Iya, Sambi. Ya sudah, sekarang kamu siap-siap. Aku temui Cepati dulu. Ampun, Kanjeng. Tong Bajil, Maaf, Kanjeng. aku mendengar kabar kalau ada prajurit yang bekerja sama dengan Biaksa. Maaf, Kanjeng. Hamba belum mendengar hal itu, Kanjeng. Makanya aku beritahu kamu sekarang agar kamu tahu dan segera mengambil tindakan. Apa yang perlu hamba lakukan, Kanjeng? Kamu periksa seluruh prajurit yang ada di istana. Perintahkan mereka untuk melakukan gerakan-gerakan prajuritan dan catat semua gerakannya. Setelah itu, laporkan padaku. Baik, Kanjeng. Baik. Aku tunggu laporanmu besok pagi. Besok pagi, Kanjeng. Ya, kenapa? Kamu keberatan? Makanya aku beritahu kamu sekarang agar kamu tahu dan segera mengambil tindakan. Apa yang perlu hamba lakukan, Kanjeng? Kamu periksa seluruh prajurit yang ada di istana. Perintahkan mereka untuk melakukan gerakan-gerakan prajuritan dan catat semua gerakannya. Setelah itu, laporkan padaku. Baik, Kanjeng. Baik. Aku tunggu laporanmu besok pagi. Besok pagi, Kanjeng? Ya, kenapa? Kamu keberatan? Tidak, Kanjeng. Tidak. Bagaimana kalau besok lusa saja? Tidak. Harus pagi ini. Kalau kamu tidak sanggup, katakan saja. Baiklah, baiklah. Hamba sanggup. Permisi, Kanjeng. Ada orang. Kamu siapa? Kok bisa ada di sini? Ya, karena aku adalah tuan rumah yang baik, aku mengizinkanmu untuk jadi tamu di sini. Aku perkenalkan, ini rumah baru milikku. Kamu pasti lapar, kan? Ya, lapar ya. Ngangguk. Pak. Aku punya makanan. Kamu makan ya. Aku suapin. Lupa. Siapa kamu? Siapa aku? Siapa ya? Aku siapa? Aku saja tidak tahu siapa aku. Kamu tahu tidak siapa? Kamu tidak waras. Lepaskan aku, orang gila. Kamu tenang saja. Aku pasti akan melepas kamu. Tapi sekarang kamu makan dulu. Ya, bukan ya. Wah. Tidak. Aku tidak mau. Kenapa? Ini makanannya enak loh. Makan ya. Tolong, aku mohon, lepaskan aku. Kalau aku melepaskan kamu, nanti bagaimana dengan nasibku? Kamu tidak perlu takut. Dan aku tidak akan menyakitimu. Lepaskan aku, dan aku akan membawamu ke tabib. Tabib sakit kepala.
Aku tidak mau dibawa ke tabib. Aku benci tabib. Aku tidak mau dibawa ke tabib. Aku benci tabib. Aku tidak mau dibawa ke tabib. Aku benci tabib. Baiklah, kamu tidak akan kubawa ke tabib. Dan jangan takut. Tapi, lepaskan dulu aku. Aku itu tidak takut padamu. Aku hanya kasihan melihatmu. Karena kamu sebentar lagi akan mati. Mati. Tolong. Mati kelaparan. Tolong. Jangan bunuh aku. Siapa yang mau membunuhmu? Aku tidak akan membunuhmu. Aku tidak akan membunuhmu karena aku hanya akan menunggu sampai kamu minta aku bunuh. Kamu pasti akan mati. Ya sudah, kalau kamu tidak mau makan, aku tutup. Kamu akan mati kelaparan karena kamu tidak mau makan. Aku mau bekerja dulu. Kemana si Bajil? Aku sudah mutar-mutar ke seluruh istana, tapi tidak menemukannya. Sengaja, di saat seperti ini, dia malah menghilang. Rupanya dia ada di sini. Buat apa dia sembunyi seperti itu? Dasar orang aneh. Aku sudah mutar-mutar ke seluruh istana, tapi tidak menemukannya. Sengaja, di saat seperti ini, dia malah menghilang. Rupanya dia ada di sini. Buat apa dia sembunyi seperti itu? Dasar orang aneh. Dasar jelek. Rupanya kamu ada di sini ya? Lepaskan tanganmu dari kupingku. Kurang ajar kamu, Sami. Ngapain kamu di sini, Bajil? Kamu lupa dengan rencana kita? Aku tidak lupa. Tapi Jayapati menyuruhku mengawasi salah satu prajuritnya. Dia bilang, salah satu prajuritnya adalah anak buah Biakta. Aku mau bilang apa? Kalau aku melanggarnya, rencana kita akan gagal, Sambi. Lalu kita harus bagaimana? Kita tunda rencana kita sampai besok. Ayo, jangan lama-lama.
Meisin? Ratih, ada apa anakku? Kenapa prajurit itu tewas? Aku juga tidak tahu, Biung. Di mana Meisin? Meisin tidak ada, Biung. Tolong beritahu Jayapati supaya dia membantu Meisin. Baiklah anakku, Biung segera ke tempat Jayapati. Gusti Jaka Dewa Batara, semoga tidak terjadi apa-apa pada Meisin. Jayapati, Meisin tidak ada di Kurawan. Ada sesuatu terjadi pada Meisin. Apa sudah dicari ke seluruh istana Kurawan? Belum, tapi ada hal mencurigakan. Prajurit tewas. Baik. Aku akan mencari Meisin sekarang juga. Tempat ini sepi sekali. Ayo kita bunuh dari sini. Hai. Jaga Dewa Batara, selamatkan kami dari prajurit-prajurit sekutu ini. Kami tidak ingin mati sebelum kami menyerahkan pedang itu kepada Kamandanu. Cepat berlutut. Jaga Dewa Batara, selamatkan kami dari prajurit-prajurit sekutu ini. Kami tidak ingin mati sebelum kami menyerahkan pedang itu kepada Kamandanu. Cepat berlutut. Terima kasih Jayapati. Untung kamu segera datang. Kalau tidak, kita berdua pasti sudah mati. Tidak apa-apa, Meisin. Losisan. Sudah kewajibanku untuk menyelamatkan kalian. Mari kita pulang ke istana. Meisin, Losisan, syukurlah kalian selamat. Aku sangat mengkhawatirkan kalian. Iya, Narirati. Untunglah Jayapati yang menyelamatkan kami.
Terima kasih Jayapati. Sama-sama Rati. Aku pergi dulu. Iya. Apa mau Surya Kala? Aku ingin memperingatkanmu untuk waspada. Terhadap siapa? Seseorang musuhmu yang sebenarnya. Dia akan segera muncul